Ya, kita kemarin sudah belajar bagaimana kebangkitan Tuhan, betapa hebat, dahsyat kebangkitan Tuhan, kebangkitan yang disertai dengan tanda alam. Itu bukan kebangkitan biasa. Itu kalau bukan karena Tuhan, itu tidak mungkin. Karena hanya Tuhan, saudaraku, yang bisa mempengaruhi alam. Sebab Tuhan itu yang menciptakan alam semesta ini. Jadi pada waktu dia mati di atas kayu salib itu pun gempa bumi hebat terjadi. Sehingga saudaraku, tabir bait suci juga terbelah menjadi dua. Saudara, dia bukan mati, tetapi di alam roh itu dia hidup. Dia melangkah masuk ke dalam alam maut, dan maut itu dikalahkan. Pada saat dia keluar dari alam maut, yaitu kebangkitannya, itu juga terjadi gempa bumi lagi yang hebat. Jadi saudara, alam, tanda alam itu menyertai kebangkitan daripada Tuhan. Dan malam hari ini, karena Tuhan Yesua itu setia, dia mati, dia taat dan mati di atas kayu salib, dia setia, saudara. Maka Bapa itu mengaruniakan nama di atas segala nama, nama yang dahsyat, nama yang berkuasa di langit, di bumi, sampai ke dalam dasar bumi. Nama yang lebih tinggi dari setiap nama yang disebut di pemerintahan, di kerajaan, sampai ke surga, di bumi ini sampai ke surga, yaitu nama Yesus Kristus, atau yang kita kenal, kita panggil dengan original name, nama yang aslinya adalah Yeshua HaMashiach. Kita akan melihat betapa hebat dan dahsyat nama ini, saudara, karena saya adalah bukti dari pelayanan selama saya mengunjungi pulau demi pulau, bahkan daerah-daerah terpencil di Kabupaten Biak Numfor ini, dan nama Yeshua HaMashiach itu begitu dahsyat, begitu hebat. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Iya, saya undang untuk saudara berdiri. Saya akan baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Kalau sudah dapat semua, mari. Satu, dua, tiga. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah menjadikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya, supaya di dalam nama Yesus, Yeshua, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, Dan segala yang mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan dan Bapa. Iya, puji Tuhan. Saudaraku, saya persilakan duduk.
kita tahu dan kita dapat merasakan betapa hebat, betapa dahsyat kuasa di dalam namanya. Nama bukan sembarang nama, sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, kita akan lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, itu juga dinyatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan saudara dan saya, yaitu nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Saudara, pada waktu Dia lahir di dunia ini, ada satu pernyataan, hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, yaitu Yerusalem. Telah lahir bagimu di kota Daud, yaitu Yerusalem, juru selamat dunia. Jadi Tuhan Yeshua HaMashiach itu bukan hanya Tuhan kita saja sebagai orang Kristen, tetapi Tuhan Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan untuk semua orang, bagi yang percaya kepadanya. Nah saudara, kalau di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya oleh nama Yeshua, hanya oleh nama Yesus orang diselamatkan. Berarti nama ini seperti apa yang dinyatakan oleh Bapa di dalam kitab Filipi ya, tadi Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Bapa Elohim Yahweh, Bapa yang kita sembah, di sini ditulis Allah, meninggikan Dia, meninggikan Yeshua. Mengapa Dia ditinggikan? Karena Yeshua, karena Yesus itu taat, Dia setia melakukan misinya, yaitu mati di atas kayu salib untuk menanggung dan memikul, saudaraku, semua dosa kita. Dosamu dan dosaku diampuni, menanggung dan memikul semua penghukuman. Karena saudaraku, kalau kita tidak percaya Tuhan, maka kita akan dihukum. Kita akan mati di dalam dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, Tuhan Yeshua itu membebaskan setiap saudara dari semua kutuk. Kutuk apa? Kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat dibawa oleh Musa, saudara, dibawa oleh Musa. Musa membawa hukum Taurat. Siapa yang dapat melakukan hukum itu baru tidak dihukum. Tetapi tidak seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Dan setiap orang yang tidak dapat melakukan hukum Taurat itu dianggap hutang, dan itu adalah dosa. Karena setiap hari ada dosa yang dilakukan, maka dosa itu menjadi kutuk. Mengapa? Karena kutuk itu adalah dosa yang tidak diselesaikan.
Dengan matinya Yesus Kristus, Yeshua Masiah di atas kayu salib, itu telah menanggung dan memikul semua dosa kita. Telah menanggung dan memikul semua kutuk. Terkutuklah orang yang mati dan matinya tergantung di atas kayu salib. Dengan matinya tergantung di atas kayu salib ini, dia membebaskan saudara dan saya dari semua kutuk. Mungkin saudara dan saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi saudara sudah percaya kepada Yeshua, sudah percaya kepada Yesus. Tetapi saudara harus sadar dan saudara harus mengerti bahwa ada kutuk juga yang dilakukan oleh moyang kita, orang tua kita, dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu. Kalau mereka menyembah berhala, maka kutuk itu akan turun, yaitu yang disebut dengan kutuk keturunan. Karena kutuk ini bekerja 3-4 keturunan, saudara. Kalau mereka menyembah berhala, mereka punya jimat-jimat, punya doti-doti, punya opo-opo. Mereka mungkin tidak percaya Tuhan, tetapi mungkin menyembah gua, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah gunung. Saudara, itu ada kutuknya. Apalagi kalau mereka mengikatkan diri dengan satu perjanjian dengan setan, saudara. Mengikatkan diri dengan satu perjanjian dengan setan, dengan iblis, maka mereka terikat dalam satu kutuk. Dan kutuk inilah yang perlu juga dibebaskan. Perzinahan, dari moyang kita mungkin bisa kawin lebih daripada satu, karena di dalam firman Tuhan itu suami untuk istri, istri untuk suami. Saudara, menikah hanya satu kali saja, punya istri hanya satu saja. Kita tidak menganut pernikahan poligami, tetapi kita adalah monogami. Seperti itu. Nah, saudara, kutuk perzinahan ini, kawin cerai, kawin lebih daripada satu, ya, itu saudara, moyang-moyang kita mungkin lakukan itu, dan kutuknya turun atas kita. Mengapa perzinahan, pemerkosaan begitu marak? Karena banyak orang yang hidup di dalam kutuk ini. Kutuk apa lagi? Kutuk dunia orang mati. Orang percaya kepada dunia orang mati. Orang berbicara kepada dunia orang mati. Orang mati dengan orang hidup itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada. Saudaraku, kalau engkau hidup di dalam Tuhan dan matimu di dalam Tuhan, saudara, engkau tidak ada lagi di kuburan. Itu hanya jasad, itu hanya, saudaraku, yang sudah mati. Nanti ada waktunya, akan ada kebangkitan. Saudara, nah inilah yang saudara harus pahami dan saudara harus mengerti betul. Nah, kalau ada orang kemudian datang ke kuburan, dia berbicara kepada tetenya atau mungkin neneknya, nenek ini cucu datang, nenek ini anak mantu datang. Saudara, saudara bukan berbicara kepada roh arwah dunia orang mati, itu bukan, tetapi saudara berbicara kepada setan. Bahkan ada orang-orang tertentu itu memuja leluhur,
Padahal itu sudah tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, kutuk dunia orang mati, ikatan dunia orang mati ini sangat berbahaya. Itu kutuk maut, kutuk alam kubur menaungi dia. Nah, saudara, jangan sampai hal ini terjadi. Masih banyak kutuk yang lain, termasuk kebengisan, kekerasan, kutuk hutang darah. Ya, kalau moyang kita suka bunuh orang, maka kutuk itu ada pada kita. Seperti itu. Apalagi kalau engkau tukang mabuk, ya, itu kutuknya juga turun, saudara. Kalau itu tidak diselesaikan. Nah, saudara, Tuhan Yesus Masih mati di atas kayu salib untuk membebaskan saudara dan saya dari kutuk. Semua surat hutang, semua surat dosa itu dibayar lunas melalui matinya di atas kayu salib. Dan yang keempat adalah, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan dipikul oleh Tuhan. Orang mengira dia dipukul dan ditindas oleh Bapa, ditindas oleh Allah. Kalau di dalam Alkitab kita ditulis begitu. Tetapi Bapak kita itu namanya Yahweh. Dan itu tertulis dalam Alkitab yang sama ini. Saudara perhatikan di bagian belakang itu, Tuhan adalah pengganti nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Jadi nama Bapak kita itu adalah Yahweh. Yahweh itu nama. Kalau Allah itu zat, saudara tinggal ini saja, pahami masing-masing. Tetapi kalau saudara masih pakai nama Allah, ya silahkan, karena itu imanmu, saudara. Nah, saudara perlu sadari dan pahami, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu menanggung dan memikul semua penderitaan, termasuk penyakit. Kalau engkau sakit, percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Kalau engkau sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Ada yang instantly dengan didoakan langsung sembuh, tetapi ada yang melalui sebuah proses. Kalau instantly tiba-tiba sembuh, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi kalau proses, artinya saudara harus bertekun, terus berdoa. Tuhan ingin melihat kesetiaanmu, Tuhan ingin melihat hidupmu. Kira-kira kalau disembuhkan ini tambah baik atau tambah buruk? Begitu. Itu kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Pengalaman saya pribadi, ya, tatkala saya sakit, obatnya tidak ada. Obat itu hanya menahan untuk penderitaan itu tidak kita rasakan begitu berat. Jadi hanya menahan. Harus dioperasi di Singapura atau Australia. Saya tanya, dokter, kalau saya dioperasi apakah saya bisa sembuh? Dokter bilang tidak bisa, karena tiroid atau kelenjar tiroid itu akan diambil dan kamu harus minum hormon setiap hari. Saya langsung jawab, dok, kalau seperti itu berarti saya ini kayak di film-film itu. Di film itu kan supaya orang kuat, gitu. Nanti sudah
Ancur-ancuran tubuhnya dia minum, itu lagi disuntik lagi, begitu dia kuat kembali. Seperti itu kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu saya katakan, dok, saya tidak mau. Saya mau berdoa. Saya mau Tuhan menyembuhkan. Karena dokternya ini adalah LH Budiono, itu dokter ahli internis dan ahli syaraf atau otak. Sekolahnya di Perancis, hebat. Dia katakan, oh yang terserah kamu, itu imanmu yang akan menentukan hidup dan matimu. Saya katakan, dok, saya percaya. Oke, kalau begitu saya akan kasih obat untuk kamu bertahan. Saudara, itu yang terjadi, itu yang saya alami. Dan memang ada satu proses. Dari tahun 93 sampai tahun 98, saya baru mengalami namanya mukjizat. Saudara, mukjizat itu nyata. Mukjizat itu saya rasakan betul-betul. Dalam proses pergumulan yang panjang ini, itu juga tidak mudah, karena saya sampai berdoa pada titik yang klimaks, di mana saya mengatakan, Tuhan, Engkau ini sebenarnya ada atau tidak? Kalau saya bilang tidak ada, Tuhan pernah tolong saya dengan berbagai macam hal, dan saya melihat bahwa itu pertolongannya. Tapi kalau saya bilang ada, mengapa pertolongan itu tidak kunjung datang? Dan sampai pada titik ini saya menangis dan saya berkata, Tuhan, saya hanya minta kalau Engkau sembuhkan saya akan melayani Tuhan. Saya akan berhenti dari PT Wapoga Mutiara Timber. Tetapi kalau tidak, Tuhan panggil saya pulang. Dan itu doa yang saya naikkan. Dan satu hari saya merasakan di kamar saya ini ada orang, dan orang itu saya percaya bahwa itu adalah Tuhan mendengarkan doa saya. Dulunya agak jauh, lalu orang itu semakin mendekat dan mendekat. Lalu saya merasakan bahwa pada saat saya menangis, dia peluk saya. Saya minta Tuhan memberi saya kesempatan satu kali saja. Dan akhirnya satu malam Tuhan datang, mengetok pintu. Dia ketok dan saya bukakan pintu, lalu saya katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesua, saya persilakan masuk. Lalu dia mengatakan, buka bajumu, dan dia mulai belah dari leher sampai ke perut. Lalu dia lihat, dia ambil penyakit itu, dia bilang, ini penyakitmu, saya sudah ambil. Lalu dia usap dengan tangan kiri, dan itu kembali seperti semula. Dan hari itu seperti orang mimpi, seperti orang setengah sadar. Dan saya berteriak, saya sudah sembuh, karena Tuhan sudah menjamah saya. Dan itu betul-betul sembuh, betul-betul sempurna. Sampai hari ini berat badan dari 107 itu turun menjadi 62 kilo, dan sekarang naik lagi menjadi 115. Itu karena anugerah. Seperti itu. Nah, yang paling hebat dan luar biasa yang saya alami lagi adalah kaki istri saya. Kaki istri saya ini varises.
mulai dari dokter, profesor, dokter, ya. Tahalili, profesor, dokter paruh itu yang hebat tahun itu, karena dia sudah mungkin 12 tahun. Jadi tahun 2008, 2009 itu sekali periksa saja 300.000, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan, sehingga varises ini waktu itu disedot, tetapi lukanya tidak pernah sembuh. Bahkan terakhir lukanya itu besar, ya. Mungkin diameter 5 atau 6 cm itu, daging itu ke dalam, dan itu bau busuk. Saya seringkali tidak sadar, di kamar itu saya bilang, mama punya kaki ini bau busuk. Tetapi waktu saya bergumul dan saya berdoa, jemaat semua tahu, saya mendapatkan firman dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun sudah mati, ia akan tetap hidup. Jadi saya katakan, daging kamu yang sudah mati, kamu tetap hidup. Kamu hidup. Syaraf yang sudah mati, kamu tetap hidup. Kulit yang sudah mati, kamu tetap hidup. Daging kamu hidup dan kamu tumbuh dari dalam, dan dagingnya tumbuh. Saya sudah dapat penglihatan, dan saya tertawa. Jadi tertawa itu bukan diada-ada, bukan. Saya tertawa karena terlalu senangnya saya. Aduh Tuhan, kalau seperti apa yang saya lihat ini, berarti kaki istri saya sembuh. Dan saya percaya, saya ucapkan itu. Semua kutukan atas kaki ini dipatahkan. Saudara. Nah, saudara, akhirnya kaki istri saya sembuh sempurna itu. Tidak ada lagi luka, tidak ada. Dulu kalau masuk ke laut, itu kaki itu berair, ya. Tetapi kemarin dia masuk di laut, tidak ada masalah apa-apa, karena mandi di laut tidak ada masalah. Nah, saudara, jadi Tuhan itu menyembuhkan. Yang keempat, penyakit mulai yang ditanggung dan dipikul oleh Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua kelemahan tubuh pergi di dalam nama Tuhan kami Yesus. Nama yang berkuasa, bukan hanya untuk penyakit, tetapi Dia juga berkuasa di alam semesta, di langit, di bumi, sampai ke dalam dasar bumi. Yeshua HaMashiach, namanya saja itu berkuasa, apalagi pribadinya kalau datang. Saudara, betapa hebat dan dahsyatnya. Saudaraku, yang kelima, Dia mati menggantikan saudara dan saya mati. Dia digantung di atas kayu salib ini seperti seekor anak domba yang disembelih, menggantikan engkau dan saya mati. Ini Pak Ronald Yeninar ini pernah mati, betul-betul mati, dibawa oleh kuasa gelap, dibawa oleh malaikat maut, sudah. Tetapi karena istrinya berdoa, karena kami berdoa, sehingga nyawanya diberikan kembali. Jadi Pak Ronald Yeninar ini adalah sebenarnya orang yang hidup karena kasih karunia, karena kemurahan, karena anugerah. Seperti ini. Nah, saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu, tidak akan. Setialah, taat, maka engkau akan dipelihara, tidak akan dibiarkan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak untuk kamu.
Jalan hidup kita bisa mereka-reka, tetapi jalan hidupmu itu Tuhan yang menentukan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk setiap saudara dan saya. Saudara, nama yang hebat, nama yang dahsyat, nama yang berkuasa di langit, di bumi, sampai dalam dasar bumi, yaitu nama Yesus, nama Yeshua HaMashiach. Saudaraku, saya pernah pelayanan di Biak Barat dan naik perahu, lalu perahunya ini papannya nomor 2 dari atas itu terlepas, terbuang. Secara manusia ini perahu pasti tenggelam, dan perahunya sebenarnya sudah tidak layak karena perahu itu goyang, tiang-tiangnya perahu itu sudah goyang. Saya cuma berdoa, tumpang tangan, dikuatkan kembali, dikokohkan kembali paku-pakunya supaya perahu ini sampai ke tempat tujuan. Dan saya tetap tegak berdiri. Pada saat itu saya mengangkat tangan seperti Bapa di surga, Bapa Yahweh Elohim mengangkat tangan pada saat memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan dan menghalau semua musuh, menghalau semua penghalang, sampai bangsa Israel itu sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada Abraham, kepada bangsa Israel itu. Saudara, hari itu dikuasai dan diduduki. Saudara, itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan Elohim Yahweh, Bapa kita yang hebat, yang dahsyat. Nah, saudara, nama ini nama 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah di langit, dimensi yang kedua adalah di atas bumi, dan dimensi yang ketiga adalah di dalam dasar bumi. Inilah senjata 3 dimensi. Jadi saudara, nama Yeshua HaMashiach itu nama yang kita pakai untuk peperangan rohani. Namanya di atas segala nama. Saudaraku, artinya tidak ada yang lebih tinggi selain daripada nama itu. Nama itu sangat berkuasa. Nama itu berdaulat. Saudara, nama yang sangat ditakuti. Nah, saudara lihat dan perhatikan. Waktu ada ombak besar, saya cuma mengacungkan lengan tangan kanan. Ombaknya tetap ada, tetapi perahu itu naik dan turun, naik dan turun. Akhirnya kami sampai ke Mardori, dari Busdori ke Mardori, karena jalan waktu itu belum tembus. Itu perkara yang hebat dan dahsyat. Pernah kami ibadah, pasang tenda begini, lalu angin ribut datang. Angin ribut itu datang. Saya katakan jangan ada orang yang keluar dari tenda ini. Tenda ini akan tetap tenang. Lalu saya perintahkan angin di dalam nama Yeshua HaMashiach untuk pecah ke kiri dan pecah ke kanan. Orang semua bisa lihat pohon-pohon itu tumbang, pisang-pisang itu tumbang, tetapi tenda itu goyang pun tidak. Itu nama yang hebat. Kemarin di Mama Sally juga sama kan begitu toh? Saudara lihat, hujan pun takluk dan tunduk kepada nama Yeshua HaMashiach. Sebab nama ini sangat berkuasa di langit, di bumi, sampai dalam dasar bumi. Bukan pendetanya yang hebat, pendeta itu manusia biasa. Tetapi
pendeta yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dan mempergunakan nama ini dengan otoritas kerajaan surga, maka nama itu muncul dan nama itu menjadi satu kekuatan. Nama itu menjadi satu kuasa yang besar. Semua takluk dan tunduk kepada namanya. Amin. Seperti itu. Nah saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Di dalam keluarga kita seringkali juga kita menghadapi masalah. Tetapi saudara, jangan menyerah. Jangan ada kata menyerah. Never give up. Jangan ada kata menyerah. Saudara harus berani berkata, saya tetap percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Untuk anak saya, sebutkan anakmu siapa namanya. Untuk suami saya, untuk istri saya, saudara berani katakan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Saudara, nama yang berkuasa di tiga alam, yaitu di langit, di bumi, dan dasar bumi. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 dan 21. Efesus pasal 1 ayat 19 dan 20 sampai 21. Dan betapa hebat kuasanya buat kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kalau engkau itu percaya, kuasa itu akan datang. Kekuatan, kuasa di dalam namanya itu akan datang. Itu hebat. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus atau Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di surga. Jadi saudaraku, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan oleh Kristus Yesus melalui kebangkitannya dengan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa. Jadi kuasa kebangkitan, ada kuasa yang membangkitkan dia, saudara. Kuasa yang hebat, yang dahsyat, dan membawa dia naik dan duduk di sebelah kanan Bapa. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, namanya itu lebih tinggi dari setiap nama yang disebut di atas muka bumi ini, di pemerintahan, singgasana, di kekuasaan, sampai di penguasa-penguasa. Namanya itu lebih tinggi dari setiap nama yang disebut. Saya selalu katakan, nabi boleh punya nama, rasul boleh punya nama, perdana menteri boleh punya nama, presiden boleh punya nama, orang hebat di dunia ini pun boleh punya nama. Tetapi tidak ada yang lebih tinggi daripada nama Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang lebih tinggi daripada nama Yesus Kristus. Saudara, nama Yeshua, nama Yesus itu lebih tinggi. Sebab dia adalah nama
yang berkuasa dan berdaulat, nama yang punya otoritas, di mana semua ditaklukkan, semua ditundukkan, yang ada di langit, di bumi, sampai ke dalam dasar bumi. Apakah engkau masih kurang percaya? Perintahkan. Kalau berdoa, perintahkan. Hujan berhenti. Elia manusia biasa, tatkala dia minta, Bapa, saya minta hujan berhenti, hujan berhenti. Karena dia berkata dengan otoritas. Kalau kita di dalam nama Tuhan kami Yesus, hujan berhenti. Tidak berkuasa. Saudaraku, seringkali acara-acara yang terjadi di sekitar kita itu melibatkan pawang-pawang hujan. Tapi selama kami buat KKR, buat kebaktian kebangunan rohani, kalau kami berdoa, hujan tidak akan turun. Kalau hujan turun, kami berdoa, hujan pasti berhenti. Dan itu sudah dibuktikan. Saya pribadi pernah diundang oleh keluarga saya, karena hari itu hari hujan. Pagi, siang, malam itu hujan. Mereka bikin pesta di taman, yaitu pesta pernikahan. Saya diundang. Saya undang kamu untuk berdoa supaya hujan tidak turun. Saya bilang, wah, kok ini undang saya ini? Kok kira saya ini pawang hujan, kah apa? Dia bilang, tidak, saya percaya firman Tuhan. Kalau Elia saja berdoa, hujan bisa berhenti. Saya percaya kalau kakak berdoa, karena kakak ini dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, maka hujan akan berhenti. Saudara, jam 3 ini hujan masih turun. Sementara taman harus dihias, lampu-lampu harus dipasang. Saya katakan, waktu itu saya dengan suami istri adik saya, lalu kemudian ada satu nenek, ada satu lagi keponakan. Saya bilang, ayo kita turun di taman. Ada hujan ini. Adik ipar saya yang laki-laki bilang begini, Dan, wong udan-udan kok doa. Gila, orang hujan-hujan kok doa. Oke, saya diam. Terus saya bilang sama adik saya yang perempuan, kamu yang ikut saya. Kamu percaya bahwa hujan akan berhenti? Adik saya hanya bilang, percaya. Terus satu nenek ini berkata, Pak Pendeta, Bapak yang turun, saya dari atas sini berdoa mendukung Bapak. Oke, saya turun. Sementara adik ipar saya yang laki-laki ini, dia cuma memandangi kita saja, saya tidak jawab. Saya dengan adik saya turun dan keliling taman itu. Dan mereka yang mau pasang tenda, mau pasang lampu, mau pasang dekorasi, menantikan hujan ini berhenti. Saya doa satu kali putaran, 2 kali putaran, saya sambil berbicara. Sebentar hujan lagi berhenti. Oh iya Pak, nanti kamu lihat hujan berhenti. Saya datang lagi nanti sebentar hujan berhenti. Oh iya Pak, saat jalan satu lagi, nanti sebentar hujan berhenti. Kamu harus percaya hujan berhenti. Dan hujan betul-betul berhenti. Jam 3:30 berhenti, mulai dipasang. Saya lihat jam 7 mulai lampu-lampu udah mulai dipasang. Saya lagi jam 10 saya lihat, terus jam 3 pagi saya lihat, oh jam 3 pagi sudah kelihatan begitu mewah, luar biasa. Pagi jam 7, jam 9 pemberkatan nikah di taman. Oh ini memang aneh-aneh. Keponakan saya ini memang aneh. Saya bilang, kamu itu kok bikin acara itu minta gitu. Semua orang bilang, jangan kamu bikin di taman, jangan kamu bikin di taman. Tetapi dia bilang, tidak, saya tetap di taman.
Dia tidak bilang nanti om saya datang berdoa, tidak. Tetapi dia juga percaya bahwa saya didatangkan dari Kabupaten Biak Numfor ini menuju ke Malang dengan pesawat hanya untuk berdoa. Saudara, saya bukan hanya berdoa untuk hujan tidak turun. Ini kesaksian, ini nyata. Saya berdoa untuk makanan. Hari itu yang datang itu begitu banyak, saudara. Makanan itu sisa berlimpah. Semua keluarga dari pihak laki-laki, pihak perempuan itu heran. Jadi kami pulang, kami masih bawa lagi itu sapi lada hitam, asparagus, mie goreng, capcay, ayam goreng, masih kami bawa. Ayam bakar, bukan ayam goreng, sate. Makanan enak semua itu, saudara. Itu yang terjadi. Lalu saya tanya sama pengantin laki-laki, kamu punya ekspektasi, maksudnya perkiraan, ini kira-kira nanti sumbangan kamu dapat berapa? Dia bilang, paman, saya perkirakan cuma 40 juta. Oke. Terus saya tanya lagi, kamu dapat sumbangan berapa? Waduh, paman, 85 juta. 2 kali lipat. Saudara, itu luar biasa. 85 juta dapat sumbangan. Nah, ini saya coba cerita saja. Betapa hebatnya kuasa di dalam nama Yeshua HaMashiach. Betapa hebat kuasanya. Karena nama ini penuh dengan otoritas kerajaan surga. Nama yang berdaulat dan berkuasa di bumi, di langit, sampai ke dalam dasar bumi. Takluk dan tunduk kepada namanya. Nah, seringkali kita ini tidak mau pakai namanya. Kita berdoa pun salah. Berapa waktu lalu, waktu saya masih di Wampoga, saudara, ada satu rumah yang ada setannya. Rumah ini bisa bunyi. Ada orang cuci piring, ada orang tumpuk piring, ada orang jalan di dalam rumah. Tapi dilihat begini tidak ada. Lalu ada orang mau tinggal di situ. Mereka bikin ibadah. Waktu mereka ibadah, mereka berdoa begini, Tuhan, kiranya Engkau usir setan-setan ini keluar dari rumah ini. Kiranya Tuhan yang menghardik semua setan ini. Tuhan bawa keluar dia. Saudara, sudah toh? Sudah selesai mereka sembahyang. Lalu mulai pinang keluar, toh? Rokok keluar, kan gitu kan, seperti itu. Lalu makanan-makanan mulai keluar. Sudah. Setelah selesai, mereka mulai bercerita, bergurau. Lalu tiba-tiba rumahnya ini bunyi lagi. Satu orang lihat yang satu, satu lagi lihat yang satu, lalu satu persatu tinggalkan rumah itu. Lalu yang punya rumah begini, lalu saya ini bagaimana? Ini betul, saudara. Saya bukan mau tipu, tidak. Orang-orangnya itu masih ada semua. Lalu saya ini bagaimana? Lalu mereka bilang, itu ada satu anggota persekutuan kita di Wampoga. Kamu panggil itu pendeta Suhanda, suruh berdoa. Kalau usir urusan setan begini, urusannya pendeta Suhanda. Dia bilang begini, wah, saya ini terkenal jadi pendeta mengusir setan. Tetapi tidak seperti itu. Orang itu datang, saya lagi persekutuan, sudah selesai juga. Dia mulai ngomong, ini begini Pak Pendeta, begini. Lalu saya bilang, oke. Saya tunjuk salah satu orang anggota persekutuan, namanya Hubertus. Hubertus, Bapak Pendeta perintahkan kamu usir setan di dalam rumah itu.
Siapa pendeta? Saya bilang, ambil perjamuan kudus dan usir setan. Dia ambil perjamuan kudus dan usir setan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu setan pergi, saudara, bukan saya. Hubertus juga punya kuasa yang sama karena dia percaya. Amin. Saudaraku, itu luar biasa. Kenapa saya suruh Hubertus? Hubertus ini punya pengalaman yang hebat, punya pengalaman yang dahsyat. Dia main bola, tangannya patah, tangannya dipatah. Saya cuma bilang, ambil cawan. Lalu ada siapa di situ yang bisa tarik kamu punya tangan? Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Nanti tangan itu kembali. Dia tuh percaya sekali dengan omongan saya, dan waktu tangannya patah ditarik, tangannya tarik, dia teriak, oh! Langsung tangannya ini kembali. Saya bilang ambil kayu, ikat dengan kain, lalu ambil perjamuan kudus dan tuang di kamu punya tangan yang patah ini. Perintahkan bahwa tulang itu harus nyambung kembali. Saudaraku, dibawa ke rumah sakit begini, dokter bilang ini tulang patah, tapi dia sudah kembali kepada posisinya. Dan berapa hari itu pun tidak digip, tidak. Saya itu heran sekali tidak digip. Makanya saya perintahkan dia, kamu yang pergi usir setan. Dan orangnya sekarang ada di Sorong. Dia juga punya pengalaman. Istrinya 3 kali keguguran. Ini tanya istri saya, ya. 3 kali keguguran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk, semua itu dihancurkan. Dan dia dibebaskan dari kutuk. Istrinya hamil. Sekarang anaknya 3 atau 4. Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Tuhan itu Tuhan yang hebat. Melalui matinya di atas kayu salib, karena itu adalah bukan kematian sembarang. Karena itu dia menjalankan misinya untuk menebus saudara dan saya. Dengan setia, dengan taat dia lakukan. Makanya namanya adalah diberikan Bapa, yaitu nama di atas segala nama. Nama yang lebih tinggi dari setiap nama yang disebut di atas muka bumi ini. Di pemerintahan, di penguasa-penguasa, di kerajaan-kerajaan, di bumi ini, sampai di surga, sampai kerajaan surga. Namanya itu lebih tinggi, namanya itu di atas segala nama. Tidak ada nama lain. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini manusia dapat selamat sampai ke surga hanya oleh nama Yesus Kristus, hanya oleh nama Yeshua HaMashiach. Amin. Saudara, pakai nama ini, jangan takut. Mantra sihir santet itu dipatahkan dengan nama Yeshua HaMashiach. Saudaraku, jangan ada orang yang takut. Mereka yang justru akan takut dan gemetar mendengar nama ini. Sebab nama ini betul-betul berdaulat, nama ini betul-betul berkuasa, nama ini betul-betul nama yang punya kekuatan, nama yang dahsyat, nama yang hebat. Saudara, jangan ada seorang pun yang takut. Jangan. Mari, setiap pergumulanmu, engkau berdoa di dalam namanya. Kalau ada yang sakit, suamimu sakit, jangan istri diam saja. Kamu berusaha tumpang tangan. Tumpang tangan, saudara. Tumpangi tangan dan katakan, sakit penyakit engkau tidak berkuasa. Yesus sudah mati di atas kayu salib menanggung semua penyakit. Dan aku perintahkan penyakit pergi. Dan penyakit itu akan pergi. Berdoa. Jangan engkau tunggu pendeta. Makanya semua ini akan dilatih. Dan nama Yeshua itu adalah nama
yang menjadi senjata peperangan rohani kita. Amin. Kalau hari ini nama Yesua, nama Yesus itu diberitakan di rumah tangga ini, firman itu seperti tabut yang dibawa ke dalam rumah, dan firman itu akan terus bergema, firman itu akan terus berkumandang. Dan saudara jangan lupa untuk memperkatakan firman itu terus. Pak Waisimon katakan anakku akan jadi polisi. Katakan, Tuhan sudah buka jalan. Saya percaya anakku akan jadi polisi. Katakan, saudara. Mau jadi anakmu jadi apa itu kau katakan. Memang seringkali anak-anak kita itu menjengkelkan. Kadang-kadang tong ini pusing karena anak-anak kita. Tetapi engkau dengan iman dan percaya ada kuasa dalam mulutmu, di dalam namanya itu ada kuasa, ada kekuatan. Sebab kita ini punya otoritas kerajaan surga, punya otoritas kerajaan Bapa Yahweh. Amin. Oleh sebab itu, ini seri yang keempat ya. Kuasa di dalam namanya. Nama Yesua itu nama yang hebat. Bukan sembarang nama. Nama yang diproklamasikan oleh Bapa sendiri. Nama yang dideklarasikan oleh Bapa sendiri. Bapa Yahweh yang mendeklarasikan nama Yesua itu nama di atas segala nama. Nama yang hebat, nama yang dahsyat. Saudara, nama yang lebih tinggi dari setiap nama yang disebut. Nama yang berkuasa di langit, di bumi, sampai dalam dasar bumi. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya oleh nama Yesua. Hanya oleh nama Yesus manusia itu selamat masuk ke surga. Dan Yesua sendiri berkata, Yesus berkata, apa katanya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, saudaraku, percaya kepada dia, datang kepada dia dan percaya bahwa dia adalah satu-satunya jalan untuk orang masuk surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi semua itu melalui Yesua. Dan Yesua adalah pintu bagi saudara dan saya, domba-dombanya untuk masuk surga. Pintunya adalah Yesus. Jadi kalau engkau percaya Yesus, engkau masuk surga. Ini bukan lip service, bukan. Ini nyata. Bukan lip service. Orang boleh menceritakan yang buruk akan Yesus. Orang boleh menceritakan apa saja, menyangkalnya boleh. Tetapi secara membuktikan itu demikian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan ambil cawan perjanjian baru yang disahkan dan dimeteraikan oleh darah anak domba, yaitu Yesua HaMashiach.